Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jamaah Masjid Taklim yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmat dan hidayahnya serta inayahnya sehingga kembali kita berkumpul bermuajahah sebagaimana itikad kita tekad kita untuk tetap menempuh jalannya para salafus saleh, di antaranya yaitu thalabul ilmi. Karena kita tahu bahwa thalabul ilmi adalah bagian dari kewajiban kita, sama seperti kewajiban kita sholat, zakat, puasa, bahkan lebih penting lagi, karena sholat, zakat, puasa ini adalah sebuah amal. Dan ketika kita akan melakukan amal harus cari ilmu dulu ya. Yang mana ini akan menjadi dasar kita dalam beramal. Al ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan beramal ya. Maka kewajiban ini Pak insya Allah kita sudah istiqomah insya Allah ya, melaksanakan meskipun satu pekan ini 2 kali, tapi mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keistiqomahan. Dan ini adalah sebuah wujud dari rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan tadi ya. Apalagi kenikmatan berkenaan dengan dinul Islam ya. Kenikmatan tentang keimanan ya, yang mana buah dari kenikmatan adalah menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah dengan cara meningkatkan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, serta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya ila yaumil qiyamah. Jemaah yang dirahmati Allah, melanjutkan dari materi kita berkenaan dengan makna ibadah ya, yang kita mulai pada malam hari ini, di mana saya membawa kitab ini berkenaan dengan bagaimana memahami Al-Quran berkenaan dengan 4 kata ya. Di mana di kitab ini disebutkan bahwa ketika kita di dalam berislam tidak memahami 4 kata ini, maka bisa jadi kita akan rancu dalam memahami Al-Quran. Termasuk salah satunya adalah ibadah ya. Ada adin ya. Kita sudah bahas ya adin ya. Din kita sudah bahas. Terus
Rob. Rob itu malah awal-awal sudah kita bahas ya. Masih ingat ya, Rob ya, makna Rob ya. Kemudian at-tauhid ya. Ini juga sudah kita bahas, dan ibadah ya. Al-ibadah ini baru kita bahas hari ini ya. Keempat istilah ini ketika kita tidak memahami maknanya dengan benar sebagaimana yang dipahami oleh Rasul, sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah Muhammad dan para sahabatnya ya. Ketika kita tidak memahami hal seperti ini, maka kita akan akan kebingungan ya. Salah satu contoh ketika di Al-Quran disebutkan kata ilah ya, atau Allah atau Rob ya. Ketika kita bicara membaca terjemahan, maka maknanya adalah Allah ya. Ilah Allah, Rob Allah ya, Allah ya Allah ya. Tapi padahal mempunyai makna tersendiri. Ilah meskipun dinisbatkan kepada Allah, tapi ilah ini juga ada maknanya tersendiri. Rob juga dinisbatkan kepada Allah, tapi juga ada maknanya tersendiri ya, yang kita sudah pernah bahas. Rob, ad-din, ad-dinul Islam. Nah, kalau di dalam contoh yang lain, ad-din ya. Din di dalam terjemahan ya, ini maknanya adalah agama. Apa salah? Enggak salah. Tetapi tidak mencakupi secara detail berkenaan dengan makna sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. Ya. Rob sama ya, Rob Allah, tapi Allah yang bagaimana? Ya. Ternyata setelah kita kaji kitab-kitab dari para ulama, ternyata Rob itu adalah Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah sebagai Ar-Razzaq, Allah yang memberi rizki, Allah sebagai Al-Malik ya. Allah yang menguasai, dan Allah sebagai Al-Mudabbir, Allah yang maha mengatur. Nah, kalau kita tidak memahami ini, tentunya akan terjadi sebuah kesimpang siuran berkenaan dengan sifat-sifat Allah ya. Misalnya tadi Al-Mudabbir, Allah sebagai pengatur yang mengatur seluruh makhluk ciptaannya. Nah, ketika kita tidak memahami Rob sebagai Al-Mudabbir atau yang maha pengatur, maka ada kemungkinan besar orang-orang yang tidak mengerti ini tidak akan mau diatur oleh aturannya Allah. Dan itu sudah banyak terjadi. Karena apa? Karena tidak memahami akan makna Rob ya. Meskipun di satu saat yang lain dia sholat ya. Ya. Maka ini adalah hal yang harus benar-benar kita pahami. Bisa jadi ini menjadi sebuah dasar kita di dalam berislam. Ketika kita tidak memahami ini ya, maka akan rancu di dalam memahami tentang isi dari Al-Quran itu sendiri ya. Maka dari 4 permasalahan yang sudah kita bahas, ad-din, at-tauhid, dan ar-Rabb ya, ini sudah kita bahas ya. Pada malam hari ini kita akan membahas berkenaan dengan al-ibadah ya. Kita tahu bahwa ibadah itu ketundukan ya. Kita buka dulu al-ibadah ini sebagaimana secara bahasa ya. Di dalam kamus bahasa Arab ya, Lisanul Arab ya, bahwa al-ibadah ini bisa bermakna abdi ya. Abdi, abdun ya, yang maknanya adalah seorang budak ya. Artinya ibadah atau abdi atau abdun ini budak. Di sini abdi Allah berarti budaknya Allah. Allah sebagai katakanlah sebagai yang mengatur, majikan lah katakan bahasa Indonesia.
Dan kita ini sebagai abdi yang harus ikut dengan aturannya sang majikan. Kita sebagai budak yang harus mengikuti perintah, mengikuti aturan dari majikan. Majikannya Allah, abdinya kita. Ini secara bahasa. Kemudian secara bahasa lagi, ibadah ini adalah tunduk atau taat. Maka ketaatan ini kita tujukan kepada siapa? Apakah ketaatan ini kita tujukan kepada Allah? Atau ketaatan ini kita tujukan kepada hawa nafsu kita? Atau ketaatan ini kita tujukan kepada bisikan-bisikan setan yang selalu membisikkan kata-kata yang indah di dalam dada manusia? Dan sebagainya. Tunduk dan taat. Tunduk kepada siapa? Taat kepada siapa? Ketika kita tunduk dan taat kepada Allah, maka kita sedang beribadah kepada Allah. Ketika kita tunduk kepada hawa nafsu, taat kepada hawa nafsu, menyelisih dari apa yang telah Allah perintahkan, maka kita sedang beribadah kepada hawa nafsu kita. Dari segi bahasa saja sudah kita sudah sedikit ya ada gambaran ya dari kata ibadah itu. Kemudian selanjutnya ibadatan, ma'badan atau ma'badatan. Ya. Ini maknanya adalah butuh dan berlindung kepada sesuatu itu. Ya. Kebutuhan kita pada sesuatu itu, ya. Perlindungan kita kepada sesuatu itu, nah, kita tujukan kepada siapa? Ya. Apakah kita berlindung kepada makhluk? Ya. Apakah kita lebih butuh kepada makhluk? Apakah kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah sebagai tempat berlindung. Ya. Ketika kita memahami hal seperti itu, maka kita sedang beribadah kepada Allah. Atau kita lebih berlindung kepada makhluk daripada berlindung kepada Allah, maka kita sedang berlindung kepada makhluk tadi. Jadi maknanya ada abdi atau budak atau hamba, ada tunduk taat, ya. Kemudian ada berlindung, butuh, ya. Ya. Kemudian maknanya lagi adalah abadabihi. Ya, yang keempat tadi, tiga ya. Abdi atau budak atau hamba, ya. Terus al-ibadah atau tunduk taat, kemudian ma'badan, ibadatan, artinya butuh atau berlindung. Ya. Kemudian selanjutnya adalah abadabi, artinya tidak meninggalkannya. Ya. Selalu menyertai, nah, kita selalu merasa bahwa kita ini diawasi oleh Allah. Allah selalu menyertai kita. Dan ini kalau disebut di dalam tingkatan Islam ini ada iman, ada Islam, ada ihsan. Ya, ihsan inilah yang tingkat yang paling tinggi. Apa itu ihsan? Beribadahlah kalian kepada Allah seolah-olah engkau melihat di hadapan ada Allah. Seandainya engkau tidak bisa seolah-olah engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah pasti akan melihat kamu. Nah, inilah ihsan. Jadi ketika orang sudah mempunyai sifat yang ihsan itu tadi, ya, maka dia tidak akan berani berbuat maksiat karena selalu merasa diawasi oleh Allah. Ya. Meskipun dalam kondisi sepi. Ya. Contoh, ketika seorang dia berpuasa, ya. Itu kebanyakan dari kaum muslimin, ya, sifat ihsannya ini muncul. Ya. Seorang yang dia berpuasa di dalam kondisi ramai, dia akan menahan lapar, menahan haus.
sampai dalam kondisi sepi sendirian di dalam kamar, ya, dia tidak berani makan, tidak berani minum. Coba seorang yang berpuasa meskipun tidak tahu ya, tidak ada orang yang melihat, dia di kamar sendiri kemudian makan, dia tahu bahwa puasanya batal. Tapi biasanya orang yang sudah berpuasa, niat berpuasa, meskipun di dalam kamar sendiri dia akan mampu menahan lapar. Karena apa? Karena Allah sudah selalu mengawasi. Ya. Maka ketika itu bisa diterapkan di hari-hari setelah puasa, bagus itu. Ya. Sifat ihsan yang kita ditempa di dalam bulan Ramadan itu setelah Ramadan meninggalkan kita, kalau kita terus bina sifat ihsan itu baik, nanti akan merembet kepada ketika kita bermaksiat kepada Allah ya. Ya. Di mana orang-orang tidak tahu, kemudian kita melakukan kemaksiatan kepada Allah, misalnya apa, minum khamr, orang tidak di tempat terbuka ya. Minum khamr di tempat terbuka kan ono akeh wong ngerti ya. Tapi di kamar sendiri minum khamr, karena ada sifat ihsan ini, dia tidak akan berani, karena dia akan merasa dia diawasi oleh Allah, sehingga ini maksiat yang dilarang oleh Allah. Karena di dalam Al-Quran juga disebutkan dilarang. Innamal khamru wal maisiru wal ansobu rizun min amalis syaitan. Ini ya, sifat ihsan. Nah, tapi di sini secara lisanul Arab, bahasa Arab, bahwa ibadah adalah abada bihi, menyertai dia, tidak meninggalkan Allah. Selalu Allah beserta kita. Dan ketika diri kita itu sudah benar-benar memahami bahwa kita selalu disertai Allah, nah, maka kita akan merasa tidak berani untuk berbuat maksiat. Bahkan untuk meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, kita akan merasa wong jenenge merasa diawasi. Merasa diawasi piye? Ya. Kita ketika terdengar panggilan adzan ya, kita santai ya, ini sifat ihsan kita sudah hilang ya. Karena kita merasa sudah tidak diawasi oleh Allah ya, sehingga kita dengan beraninya meninggalkan sholat, padahal sholat adalah sebuah kewajiban mutlak bagi seorang muslim. Tidak ada tawar menawar ya. Keringanan ada ya. Tapi tidak boleh kita meninggalkan sholat. Tidak bisa berdiri duduk, tidak bisa duduk dengan berbaring, tidak bisa berbaring. Habisannya hanya isyarat ya. Tapi tetap tidak boleh ditinggalkan. Kewajiban itu akan terus hingga ajal menjemput kita. Maka begitu wajibnya syariat sholat bagi kita seorang muslim. Nah, ketika kita sudah merasa diawasi oleh Allah, ketika terdengar panggilan adzan, kita akan takut kepada Allah, bahwa Allah selalu mengawasi kita, Allah selalu menyertai kita. Nah, itulah kita sedang beribadah kepada Allah. Itu yang keempat. Kemudian secara bahasa lagi, ma'abadaka ani, apa yang menghalangi Anda untuk apa yang menghalangimu untuk menemui aku. Ini maka dari sini ya, dari kelima makna secara bahasa ini sedikit ya, kita sudah mendapatkan gambaran tentang kesimpulan berkenaan dengan apa itu ibadah ya. Apa yang menghalangi Anda untuk, apa yang menghalangi kamu untuk menemui aku? Karena nanti pada dasarnya kita ini semua makhluk ciptaan Allah akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Sesungguhnya semua itu miliknya Allah ya. Dan semua pasti akan kembali kepada Allah ya.
Dan kita pasti akan menemui Allah untuk apa? Untuk dimintai pertanggungjawaban dari apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Nah, ketika keyakinan ini muncul dalam diri kita, maka lagi-lagi kita akan takut untuk berbuat maksiat, kemudian kita akan dengan ringan melakukan apa yang telah Allah perintahkan. Karena pada dasarnya kita akan bertemu dengan Allah. Ya. Kalau kita selalu berbuat maksiat, baik dalam keramaian, apalagi dalam keramaian, kebangetan, maupun ketika kita dalam kesendirian kita yakin bahwa kita ini nanti suatu saat pasti akan bertemu dengan Allah. Ketika kita bermaksiat terus, maka kemaksiatan kita nantinya yang akan menghalangi kita untuk bertemu dengan Allah. Pada nanti ketika di surga, ya, tidak ada kenikmatan. Padahal di surga kenikmatannya sudah begitu besar, ya. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada memandang wajah Allah. Nanti akan disingkapkan hijab, ya. Kita akan melihat wajah Allah. Ya. Ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar bagi seorang muslim. Karena pada dasarnya kita ini semua sedang digiring menuju Allah. Ya. Yakin tidak bahwa kita ini pasti akan mati? Cuma matiku kapan, matimu kapan? Hanya Allah yang tahu. Ya. Tapi pada dasarnya, nek dilihat dari kacamata iman, ya, kita ini sedang berjalan menuju Allah. Isra. Ya. Entah itu mukmin, entah itu kafir, entah itu munafik, semuanya sedang berjalan menuju Allah. Nah, kita nek bergelimang kemaksiatan, maka ini tadi, apa yang menghalangi kamu untuk menemui aku? Maksiat-maksiat yang kita lakukan di dunia ini pasti akan menghalangi kita untuk berjumpa dengan Allah. Nah, ini sedikit rangkuman secara makna bahasa. Dan kalau dilihat dari segi bahasa ini saja, kita sedikit sudah ada pencerahan dengan apa itu ibadah. Atas bagaimana kita penggunaan kata ibadah di dalam Al-Quran. Ya. Yang pertama, kita sudah sering ya membaca ayat ini. Ya, surat Az-Zariyat ayat 56. Quran di Surat Az-Zariyat surat 51 ayat 56. Surat 51 ayat 56. Baca. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada di dalam terjemah itu ada yang dimaknai berkenaan dengan liya'budun ini menyembah. Ya. Padahal yang benar adalah dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ada Al-Quran terjemah yang menerjemahkan liya'budun ini adalah dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Mana ibadah dengan menyembah itu lain. Apakah menyembah salah? Tidak. Tapi tidak mewakili secara keseluruhan. Ya. Kalau menyembah itu nanti konotasinya, ya, pemikirannya ketika menyembah itu berarti sujud, ruku. Ya. Paham ya ini ya? Nah. Padahal ibadah maknanya lebih luas daripada sekedar menyembah. Menyembah sholat, menyembah, ya, sujud, ruku. Ya. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa diterangkan ketika itu dimaknai sebagai menyembah. Ya. Nanti akan saya terangkan berkenaan dengan ibadah itu apa saja cakupannya. Ini sebagai pengantar dulu. Ini kita lihat berkenaan dengan al-ibadah di dalam Al-Quran. Ya. Kemudian Surat An-Nahl Surat 16 ayat 36. Ajar. Sini ada ibadah lagi.
Ya. Banyak ya, ayat-ayat yang berkenaan dengan ibadah. Nah, ayat ini sudah kita kupas di materi Tagut ya. Jadi tidak perlu. Yang di sini yang kita bahas adalah berkenaan dengan al-ibadah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan ani'budullah. Ani'budullah. Nah, wastanibut tagut. Dan ayat ini adalah inti dakwah para rasul ya. Masih ingat ya? Inti dakwah para rasul. Nah, bahwasanya ketika Allah di situ ada umat, pasti Allah menurunkan seorang rasul pemberi kabar gembira dan peringatan ya. Setiap para rasul diperintahkan oleh Allah untuk menyerukan apa? Anik budullah. Nah, ibadahilah Allah, bukan sembahlah Allah. Sembahlah Allah ya, tapi tidak mewakili secara keseluruhan arti dari anik budullah. Ibadahilah Allah. Nah, menyembah tadi konotasinya ya sujud ruku itu tadi. Ya. Padahal tidak seperti itu. Ya seperti itu, cuma tidak lengkap. Karena ibadah tadi ada ketaatan. Bagaimana taat kita kepada Allah berkenaan dengan perintahnya, larangannya, hukum-hukumnya. Kalau hanya dimaknai menyembah, maka cukup sholat ya. Tapi hukum-hukum Allah tidak akan ditaati. Yang terjadi sekarang ini seperti itu. Banyak orang yang dia sholat tapi enggan untuk menerapkan hukum Allah. Paham ya ini maksudnya? Paham ya? Ya. Seperti itu. Ketika kita tidak memahami makna ibadah, maka akan ya, melencengnya akan semakin jauh ya. Maka benar yang tertulis di dalam kitab ini. Ketika seorang tidak memahami 4 kata di dalam Al-Quran, ad-din, Rabb, al-ibadah, dan Taghut ini ya, pasti dia akan melenceng jauh ya. Contoh lagi nah, surat Al-An'am ayat 162. Doa iftitah itu ada ini kabiro. Nah, yang ini kan Allahu Akbar kabiro alhamdulillahi katsira kan seperti itu lah. Ada Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriq wal maghrib, itu juga ada. Terserah mau pilih yang mana ya. Mau pilih yang kabiro apa mau pilih yang Allahumma ba'id baini, silahkan ya, karena sama-sama diajarkan oleh Rasulullah ya, rasa saling menyalahkan kan seperti itu. Nah, intinya di dalam ayat ini ya, di situ ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Ini secara keseluruhan global, bahwa setiap manusia wajib untuk berperilaku seperti ini. Karena kita tahu bahwa makna Rabb Allah yang menciptakan kita, Allah yang telah memberikan kepada kita rizki ya. Rizki ora cuma duit tok lo ya, ora cuma harta tok lo ya, ingat ya. Bahwa rizki itu termasuk tangan kita, kaki kita, mata kita yang selalu melihat yang indah-indah, telinga kita, mulut kita yang merasakan yang nikmat-nikmat. Itu nikmat dari Allah ya. Itu karunia dari Allah, itu rizki dari Allah ya. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rizki kepada kita. Kemudian Allah yang menguasai diri kita, bahkan menguasai nyawa kita. Nyawa kita bukan milik kita.
Ketika Allah sudah memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa kita, tidak bisa kita ojo sik ya Allah, engko sak menit meneh wae ya Allah. Nah, tidak bisa. Ya. Apa ya Allah, aku cabut nyawaku sekarang ya Allah, ra iso ya. Tidak bisa memajukan dan tidak bisa memundurkan kita ya. Karena kita adalah innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kan seperti itu ya. Maka seorang manusia ya, ini harusnya mempunyai pemahaman seperti ini. Sesungguhnya sholatku, ibadah nusuk, ibadah sembelian ya. Wa mahyaya, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Allah yang telah memberi rezeki, Allah yang menciptakan tadi, Allah yang menguasai diri kita. Dan tentunya ketika kita sudah memahami itu, maka Allah lah yang mengatur diri kita ya. Bukan kita malah diatur oleh syariat-syariat yang bukan miliknya Allah ya. Bukan malah kita mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh orang-orang kafir, orang-orang munafik ya. Dan itu sudah terjadi ya. Dan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ini banyak terucap secara lisan, tapi secara penerapan ya alam bisawab ya, banyak sekali. Apalagi kalau kita melihat dari segi ibadah mahdoh saja ya. Di RT kita pasti ada musola atau masjid, atau RW kita pasti ada. Berapa warga yang ada di situ dan berapa yang melakukan sholat berjamaah di masjid itu, mungkin kalau dihitung persentase mungkin 10% ram. Nek ono ki alhamdulillah ya. Ini dari segi ibadah mahdoh. Belum lagi segi hukum, ngeri meneh ya. Ngeri meneh ya. Yang taat kepada hukum Allah, yang mau diajak untuk menegakkan hukum Allah, buat tambah cidik meneh. Nah, kita ngaji di sini ini tujuannya untuk ke situ ya. Yang pertama, kita selalu belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus menjadi penegak hukum-hukum Allah. Intan surullah yan surkum wa yusabit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan intan surullah yan Allah akan menolong kalian ya. Dan Allah akan meneguhkan pendirian kalian. Meneguhkan apa? Meneguhkan apa yang telah kita ikrarkan, la ilaha illallah ya. Ya. Kita belajar sini ya, tentunya pada akhirnya ya, kita akan, ini kalau mau ya, nanti kita akan bersama-sama untuk menjadi penegak-penegak adinul Islam. Inna dina indallahil Islam. Din yang diridhoi oleh Allah hanya Islam. Maka Islam adalah dinullah ya. Kemarin ya dimakna din ya. Islam adalah adinullah. Bukan terus kita menjadi penegak-penegak adinul malik ya. Adinun nas ya. Hanya kita tidak memahami makna din, ya kacau meneh. Lah makanya 4 permasalahan ini memang permasalahan-permasalahan yang ketika kita tidak memahami akan menjadi sebuah yang fatal meskipun kita sholat. Meskipun kita haji bolak-balik ya. Bisa jadi bukan terus wong sing sholat ora ngerti iki terus dia kafir, ndak ya. Bisa jadi kita bisa terjatuh ke dalam kekufuran. Bisa jadi kita terjatuh ke dalam kemunafikan, dan itu kalau di persentase bisa menjadi persentase besar untuk terjatuh dalam kekafiran, kemusyrikan, kemunafikan dan sebagainya. Maka ini menjadi suatu yang penting ketika kita belajar, harusnya ini dipahami benar-benar ya. Supaya kita tidak mengikuti Al-Quran ini sesuai dengan jalurnya sebagaimana yang dipahami oleh
para salafus saleh. Tambah sedikit lagi berkenaan dengan orang-orang yang taat kepada hukum Allah. Apalagi di negeri kita ini tidak ditegakkan hukum Allah. Karena ulah-ulah manusia-manusia sombong, manusia sombong. Dia ada di buminya Allah, tetapi tidak mau diatur oleh Allah. Yang sering saya sampaikan ya, seandainya ada sebuah rumah sering saya sampaikan saya mempunyai rumah tentunya rumah itu yang mengatur saya, terserah kursi tak salah kayak gini, kamar mandi ini kon rumahku, aku bebas menentukan mau mengatur rumahku tak gawe piye, terserah karena rumahku. Kemudian ada orang yang datang, Pak Mail, kursimu ini pindah ngarep, tak bedain ngarep, bagi wong sodron iki ya. Iki sejo omahmu, sejo anu. Sama. Ya. Allah ini pemilik langit dan bumi dan seisinya. Termasuk Amerika, Indonesia, Australia, semuanya ini bumi miliknya lillahi ma fis samawati wal ardh. Ya. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, termasuk Indonesia ini. Ya. Dan Allah sebagai Al-Mudabbir, Allah yang maha mengatur, tentunya Allah sudah menurunkan aturannya untuk mengatur lalu lintas kehidupan manusia. Tetapi ada orang-orang sombong yang dia tidak mau diatur dengan hukum Allah, malah mungkin mereka itu mengatakan Allah ki wis gen wae dadi Tuhan di langit. Ya. Yang mengatur dia kehidupan di bumi ini ya wis manusia, wis Amerika kan diatur be Amerika, Indonesia kan diatur be Indonesia. Ya, seperti ini orang-orang yang sombong. Ya. Tidak merasa dirinya ini diciptakan oleh Allah, tidak merasa bahwa dirinya itu telah diberikan rezeki oleh Allah, tidak merasa bahwa dirinya ini dihidupkan oleh Allah, dan pada saat nanti dia akan dimatikan oleh Allah untuk dimintai pertanggungjawaban. Nah, tapi malah justru melecehkan hukum-hukum Allah. Alhamdulillah min dzalik. Mudah-mudahan kita sampai kelak nanti ajal menjemput kita tetap menjadi orang yang istiqomah di dalam beribadah kepada Allah dan kemudian menjadi penegak-penegak agamanya Allah. Intan surullah tadi. Bukan berarti intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum, bukan berarti terus Allah butuh pertolongan kita, ya. Bukan, ya. Kita mau menegakkan hukum Allah, berjuang menegakkan hukum Allah, ataupun tidak, Allah tetap Allahu Akbar. Rak peduli, kowe iki pek menolong agamane Allah, apa ora ini ndak peduli. Tapi Allah telah menurunkan perintahnya. Tegakkan hukum Allah, jadilah pembela-pembela kebenaran. Kebenaran adalah Al-Quran, Al-Haqqu min Rabbikum wala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datangnya dari Allah, Al-Quran. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang ragu-ragu. Maka dengan kita terjun di dalam dunia perjuangan Islam atau tidak, Allah tetap Allahu Akbar. Paham ya ini ya? Kita nanti mati, saat ini mati, sesuk kita juga mati. Podo-podo mati, ya. Kenapa ora kita milih sing syar'i? Ya. Berat. Para rasul berat, ya. Para sahabat berat. Ya, kalau kita buka kisah-kisah para rasul, kisah-kisah para sahabat, iya Jal. Ya. Semuanya ya, dimusuhi hanya karena mendakwahkan la ilaha illallah, dimusuhi oleh penguasa. Dan itu terus sunatullah, itu sudah seperti itu. Allah ciptakan orang beriman dan akan juga menciptakan musuh-musuh dari orang yang beriman dari kalangan kafir, munafik, musyrik. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik ini akan selalu ada
sebagai musuh daripada orang-orang yang beriman. Sampai kapan? Yaumul qiyamah. Ya. Terus akan selalu ada. Dan prosesnya tetap sama sebagaimana yang dialami para nabi. Ora iso berubah. Hanya zaman saja yang berubah, tetapi kondisinya tetap seperti itu. Ora iso berubah. Ya. Artinya kondisinya orang-orang yang beriman pasti musuh penguasa-penguasa dolim. Wes kuwi, wes. Ya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, ini dari secara bahasa berkenaan dengan al-ibadah. Kemudian kita lihat dari makna-makna di dalam penggunaan kata-kata ibadah di dalam Al-Quran. Nah, ini hanya mewakili sedikit, banyak ya berkenaan dengan al-ibadah ini. Kalau kita sebutkan satu persatu, maka akan ya, kita habis waktu kita. Selanjutnya, syarat diterimanya ibadah. Ya. Bagaimana ibadah ini bisa diterima oleh Allah? Ya. Yang pertama adalah ikhlas. Ya. Ikhlas. Ya. Perintah itu ada di surat Al-Bayyinah. Coba baca ayat 5. Syarat diterimanya ibadah surat 98 ayat 5 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma umiru ila liya'budun. Nah, liya'budun lagi ya. Mungkin ada di situ artinya menyembah mungkin ya. Ada ya. Nah, menyembah ya. Karena kebanyakan katanya menyembah ya. Ma umiru liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan padahal mereka hanya diperintah untuk mengibadahi Allah dengan ikhlas. Ya. Hanya dengan keikhlasanlah ibadah kita diterima. Ya. Tapi tidak cukup dengan ikhlas saja. Ya. Atau di surat Al-A'raf. Ya. Di dalam beribadah, sebentar ya. Di dalam beribadah, di situ melaksanakan sholat, bagiannya adalah melaksanakan sholat, menunaikan zakat, itulah agama-agama yang lurus. Ini adalah bagian dari ibadah. Bukan terus berarti cuma sholat, zakat, ibadah cuma kuwi tok, enggak. Nanti di ayat lain perintah-perintah ibadah juga banyak. Nah, ini bagiannya. Ya. Bukan terus berarti kita ikhlas, sholat, zakat, wis Islam ki kuwi tok. Enggak, ya, bukan seperti itu. Ada perintah lain di ayat yang lain ya. Atau berkenaan dengan ikhlas ini ada di surat Al-A'raf ya. Surat 7 ayat 29. Qul amara rabbi bil qist. Ya. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid. Ya. Wad'uhu mukhlisina lahuddin. Mukhlisina lahuddin, dengan mengikhlaskan di dalam kita beragama, di dalam kita menjalankan ketaatan kita kepada Allah ya. Di dalam menjalankan aturan hidup Allah, di dalam menjalankan petunjuk hidup Allah. Kan din, petunjuk hidup, aturan hidup ya. Nah, masih ingat ya? Din itu barusan kemarin ya. Itu ini iling ya. Mana din? Sini ada din, lahuddin, mukhlisina lahuddin ya. Katakanlah Tuhanku menyuruh berlaku adil. Ya. Berlaku adil kepada siapapun, kepada orang mukmin sesama mukmin, kepada orang kafir pun kita diperintahkan untuk berlaku adil secara keseluruhan ya. Orang berlaku adil hanya kepada mukmin tok lho, ndak lho ya. Ya. Kepada seluruh manusia ya. Wa akim wujuhakum inda kulli masjid, hadapan wajahmu kepada setiap salat, dan sembahlah dia dan ibadahilah dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepada Allah.
Ibadah ora entuk karena suatu hal apapun. Ibadah hanya karena Allah. Titik. Wis. Maka setiap kita melakukan apapun, karena apapun ini bisa menjadi ibadah kita loh ya. Ya. Salat bisa menjadi ibadah kita. Kerja bisa menjadi ibadah kita. Apa meneh? Makan bisa menjadi ibadah kita. Tidur bisa menjadi ibadah kita. Ya. Makan dengan tangan kanan, baca doa, niatkan ikhlas karena Allah. Ini akan berbeda dengan orang yang mangan angger ngemplok ngono tok. Mangan angger ngemplok entuk wareg. Warege entuk. Ya, tapi tidak ada nilai ibadahnya. Lain dengan orang yang makan ya, dengan duduk bismillahirrahmanirrahim, makan dengan tangan kanan. Entuk wareg ya entuk ibadah. Paham enggak maksudnya? Mangan tok wis entuk pahala. Minum ya. Kopi, teh barang. Aja cung yang. Nah, ini. Tekan apa mau kuru-kuru yang lali aku. Ikhlas ya. Ya. Dengan mengikhlaskan ibadahnya semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita diperintahkan untuk ikhlas. Ya, ikhlas hanya kepada Allah, bukan karena contoh lagi salat. Ya misalnya aku tak sholat ning masjid kaya kita ono sing tak incer ono ngayu ya. Nah iki berarti sholate bukan karena Allah. Ataupun ketika kita berangkat sudah niat karena Allah, kemudian di tengah jalan sampai di masjid ono orang yang kita segani, orang yang kita pura-pura dikusuk-kusuk ke. Nah itu, ini disusupi riya. Nah ini hati-hati juga ya. Maka menjaga amal itu sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal ini harus kita jaga keikhlasan kita kepada Allah. Sampai setelah beramal itu pun kita harus menjaga amal kita. Jangan sampai amal kita ini disusupi riya. Nah, disusupi riya bisa jadi hilang amal yang telah kita lakukan. Contoh nih, ketika saya misalnya sedekah karpet misalnya ya, atau apalah sedekah apalah di masjid ya misalnya, ya karpet lah sing gampang. Sedekah karpet. Saya melakukan amal ini dengan diam-diam karena takut ketika disusupi riya. Ya. Yang pertama niat karena Allah, kemudian dia menyerahkannya juga diam-diam supaya tidak disusupi riya, dan setelah beramal dia pun diam-diam ya. Maka dia selalu menjaga amal ya. Dari awal sebelum beramal, ketika beramal, sampai setelah beramal. Tapi kemudian setelah berlalu adalah keceplosan. Kayak lu masjid kayak nek ora ana karpetku, ora satu karpet kok ngono. Nah, ini disusupi kesombongan. Nah, bisa jadi amal ini, amal pahala dari sedekah karpet ini bisa menjadi hilang. Ya. Maka kita harus selalu menjaga amal baik dari awal, kemudian ketika beramal, sampai setelah beramal harus kita selalu menjaga niat itu agar tetap hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati ya, bisa jadi menghapus amal kita. Nah, syarat diterimanya ibadah yang pertama adalah ikhlas. Ya. Yang kedua adalah ilmu. Ya, ilmu ini. Nah, ini
dua syarat ini ya, ini bagaikan dua buah mata uang. Ya, ini kan sering ya saya sebutkan. Cuma ini kan bagian detailnya. Ikhlas karena Allah dan ilmu, artinya sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh kitabullah. Ilmu itu, ilmu dari kitabullah sebagai penterjemahnya adalah Rasulullah, baik dari lisannya ataupun dari perilaku dari Rasulullah itu sendiri. Kita melakukan sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli, ya. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, ini contohnya. Nah, misalnya sholat, ya. Sama dengan yang lain, ya. Nek poso ya sama sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah. Maka ini akan insya Allah akan menjadikan sesuatu amal kita ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Halah kowe sembayang jengklat-jengklit yo apa ke ngerti nek apa salatmu diterima. Kita tidak tahu, ya. Tapi ini malah kita mengikuti dari apa yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan. Nah, apa kita ada yang tahu salat kita selama ini diterima oleh Allah? Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah, ya. Tapi ketika kita mengikuti apa yang telah Allah perintahkan, nek ke salat ya shollu kama ra'aitumuni, dengan ikhlas, hanya mengharap wajah Allah, maka ini insya Allah mudah-mudahan ini menjadi pahala yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah nek ora seperti ini, nah misalnya gampangannya aku ikhlas, ya. Bismillah mangkat ning masjid, ya, salat subuh. Wah, salat subuh 2 rakaat gen akeh nganu 4 rakaat. Nah, kira-kira piye? Ikhlas tapi tidak sesuai ilmu. Meskipun akeh. Karena Rasulullah mengajarkan salat subuh 2 rakaat. Nek menyelisih dadi 4 rakaat, ya ora bakal diterima. Contohnya seperti itu. Ikhlas harus dengan ilmu dalam segala hal. Ya, contohnya tadi lagi makan sama ya. Pak insya Allah amal pahala makan kita selain dapat kenyang juga dapat pahala. Ya. Kita niatkan makan ini karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan dengan tangan kanan, kita makan dengan duduk. Nah, dapat kenyangnya, dapat pahalanya. Beda mbek wong sing anggur mangan anggur wus blok. Ngombe mungkin ngene klak. Entuk apa? Parat, tapi ra entuk pahala. Ya. Lah maka umat Islam itu umat yang paling enak sebenarnya ketika kita mengikuti apa yang telah Allah dan Rasulnya ajarkan. Ya. Apapun bisa menjadi ladang pahala kita. Mlebu WC tok gua kotoran iki lho. Nek kita ngikuti, kita berdoa masuk kamar mandi. Siapa sing hafal doa masuk kamar mandi? Nah, betul. Mantap. Ya. Masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Ini bisa menjadi pahala kita. Gua kotoran tok lho padahal. Ya, bayangkan. Kan iso enak toh, amal pahala di Islam itu banyak sekali. Ketika turun hujan, nah kita berdoa ya. Ora udan, waduh malah udan ya, ora iso kerja lah ini. Nah, ini orang yang tidak berilmu ya. Nek ngono keceplosan, kadang keceplosan, wajar keceplosan, segera istighfar. Karena Allah lah yang hanya Allah lah yang menurunkan hujan. Dan hujan adalah rahmat ya. Ojo malah mbok celah ya.
Ketika keceplosan, waduh udah nih itu mangkat ini. Nah, ketika kita keceplosan seperti itu, berarti kita melakukan kesalahan. Ketika kita sadar, istighfar. Ya. Apa menungso akeh salah ya. Nah, apa neh awake dulu dari yang tidak tahu, kemudian setelah tahu keceplosan, enggak masalah. Tapi setelah kita melakukan kesalahan, segera berbanyak istighfar. Nah, dua hal berkenaan dengan syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas, kemudian ilmu. Coba dibuka di surat Ali Imran ayat 31, surat 3. Ewan. Ketika kita benar-benar mengikuti Allah, ketika kita benar-benar mencintai Allah, ya, maka ikutilah Rasulullah sebagai uswah hasanah kita, baik dari lisannya, dari perlakuannya. Itu yang harus kita ikuti. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Maka niscaya Allah akan mencintaimu. Nah, Allah mencintai kita, alhamdulillah. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Allahu ghafurur rahim. Maka dua hal ini yang harus kita jaga. Di dalam setiap amal selalu perbaiki niat. Selalu perbaiki niat. Di dalam kita tolabul ilmi, maka ojo karena ra enak Pak Mail. Ojo. Apa ra enak mbek sapa? Wah, aku tak nganu tak mangkat taklim enak kono-koncone akeh aja ya. Mangkat taklim ya karena Allah lillah ya. Contohnya iki kaya sapa anakku ora enak diayak bapake lah. Jangan seperti itu. Ya. Tulis contoh kan sing gampang-gampang ora usah angel-angel. Maka ini berkenaan dengan kita belum masuk ke makna ibadah ya. Ini penjelasan sering ya saya sebutkan berkenaan dengan ibadah ki apa, tapi kan belum sedetail ini karena kita sudah masuk ke materi ini, maka insyaallah akan agak sedikit detail, memang belum detail banget ya. Cuma kita belum masuk ke makna ibadah, apa saja itu makna dari ibadah itu. Ini sebagai apa jenis sebagai mukadimah dari makna ibadah ya. Insyaallah besok akan kita lanjutkan dengan makna ibadah. Itu ada 3 ya. Ketika kita ibadah apa tadi surat Az-Zariyat apa tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Nah, ibadah maknanya adalah 24 jam selama kita sebagai muslim di dalam 24 jam itu ya, semuanya bisa kita jadikan ibadah. Ya. Salat ya, ibadah. Salat piro? Nah, kita hanya memahami salat menyembah. Salat, seandainya salat, katakanlah kita salat dalam satu waktu itu 10 menit. Ada 5 waktu, cuma 50 menit. Terus kemana yang sisanya? Di dalam 24 jam. Kalong 50 menit, katakanlah kalong 1 jam. Kemana yang 23 jam? Nah, ketika kita memahami makna ibadah hanya dengan menyembah, ya waktu yang lain ya terbuang. Ya. Tidak ada lagi digunakan untuk ibadah. Tapi kalau kita memahami dengan 3 ini, makna ibadah berkaitan dengan ketaatan, berhukum, kemudian cinta dan benci, ini akan menjadi ibadah yang kafah. Ya. Karena setiap detik, setiap waktu kita pasti akan menemui 3 hal ini: tahakum, berhukum, ketaatan
termasuk di dalamnya ada sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya, dan cinta dan benci. Nah, ini orang paham cinta dan benci, ya wis. Ya. Ada orang yang menghina Rasulullah katanya dia cinta, ya, tapi ternyata ketika Rasulullah dihina dia diam saja. Alam bisawab. Insya Allah akan kita bahas besok berkenaan dengan mana ibadah. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.